Ini adalah cerita tentang bertemu seekor sapi yang bertanduk emas di tengah hutan. Gadis desa ini mendadak kaya raya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Sari tinggal bersama neneknya setelah kedua orang tuanya meninggal saat dia masih sangat kecil. Kehidupan mereka sederhana. Neneknya menenun kain tradisional untuk dijual di pasar, sementara Sari membantu mengurus kebun dan mengambil air di sungai. Setiap hari, Sari berjalan jauh melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan tinggi, mendengar kicau burung dan gemericik air, tetapi hatinya selalu penuh rasa rindu akan sesuatu yang lebih dalam hidupnya, sebuah kehidupan yang tidak hanya bergantung pada kerja keras dan nasib. Suatu pagi, Sari memutuskan untuk pergi lebih jauh ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Hutan itu terkenal dengan jalannya yang berliku, tetapi juga menyimpan keindahan yang memikat. Dia berjalan perlahan, mengamati setiap dedaunan yang berjatuhan, dan mencium aroma tanah basah yang khas. Ketika matahari menembus celah-celah pepohonan, Sari mendengar suara aneh yang lembut namun tegas, seperti derap langkah hewan besar yang mendekat. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Sari mengikuti suara itu dan tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan yang dipenuhi cahaya matahari. Di tengah lapangan itu, berdirilah seekor sapi yang sangat berbeda dari sapi biasa. Tubuhnya putih bersih berkilau, dan yang paling menakjubkan adalah tanduknya, emas murni berkilau seakan menahan sinar matahari. Sari terpana, kakinya seolah menempel di tanah. Sapi itu menatapnya dengan mata yang lembut namun penuh kewibawaan, dan seketika Sari merasakan kehangatan yang aneh di dadanya. "Siapa kamu, sapi yang cantik ini?" gumam Sari pelan, setengah takut, setengah kagum. Sapi itu melangkah mendekat, dan ketika mencapai jarak beberapa meter, tanduk emasnya memantulkan cahaya yang menembus daun-daun di sekitarnya. Sari merasakan sebuah getaran aneh di udara, seolah hutan itu ikut hidup menyaksikan momen ini. Tidak ada rasa takut, hanya rasa damai dan kagum. Sari memutuskan untuk memberanikan diri lebih dekat. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh sapi itu, dan saat jarinya menyentuh bulu sapi, kilau emas dari tanduknya menyebar ke seluruh tubuhnya. Sari merasakan tubuhnya hangat, dan seketika dia melihat pemandangan di sekelilingnya berubah. Lapangan kecil itu tampak lebih indah, pohon-pohon lebih hijau, dan bunga-bunga bermekaran meski belum waktunya. Sapi itu menundukkan kepala, seakan mengundang Sari untuk naik di punggungnya. Tanpa berpikir panjang, Sari menaiki punggung sapi bertanduk emas itu. Dan saat ia duduk, sapi itu mulai berjalan perlahan, kemudian berlari cepat melewati hutan, melewati sungai, hingga tiba di sebuah gua tersembunyi yang dipenuhi cahaya lembut. Di dalam gua itu, Sari melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Emas, permata, dan benda-benda berkilau tersusun rapi di sudut gua, namun bukan sekadar harta biasa. Sari merasa ini bukan tentang kekayaan materi semata, tetapi tentang anugerah yang diberikan karena kebaikannya dan kesucian hatinya. Sari turun dari punggung sapi itu. Sapi bertanduk emas itu menatapnya seakan ingin menyampaikan pesan, lalu dengan suara yang lembut namun magis, terdengar di telinga Sari. "Gunakan karunia ini dengan hati yang tulus, dan hidupmu akan berubah, tapi jangan serakah atau menipu. Yang baik akan bertambah, yang jahat akan hilang." Sari menangis haru. Ia mengerti bahwa kehidupannya akan berubah selamanya, tetapi ia harus bijak menggunakan keajaiban ini. Sapi bertanduk emas itu kemudian menundukkan kepala dan berjalan perlahan ke dalam hutan, menghilang di balik pepohonan, meninggalkan Sari sendirian dengan perasaan campur aduk antara kagum, takut, dan bahagia. Saat kembali ke desa, Sari menemukan bahwa tanah di kebun neneknya kini subur tanpa dia sirami, tanaman tumbuh cepat, dan hasil panen melimpah.
Ia juga menemukan sebuah kantong berisi emas di ambang pintu rumahnya. Semua hal itu terasa ajaib, dan Sari menyadari pertemuan dengan sapi bertanduk emas bukanlah mimpi, melainkan awal dari kehidupannya yang baru, kehidupan di mana kebaikan hati dan kesucian jiwa membawanya menuju kemakmuran. Namun, Sari juga menyadari satu hal, keajaiban itu membawa tanggung jawab besar. Jika ia serakah, semuanya bisa hilang. Tapi jika ia bijak, kehidupan desa itu, neneknya, dan orang-orang di sekitarnya bisa ikut merasakan keajaiban yang sama. Dengan hati penuh tekad, Sari memandang ke arah hutan, berharap suatu saat bertemu lagi dengan sapi bertanduk emas itu. Ia merasakan sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebuah persahabatan antara manusia dan makhluk ajaib yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi berikutnya, Sari terbangun dengan perasaan campur aduk. Bayangan sapi bertanduk emas dan gua berkilau masih membayang di matanya. Namun, ketika ia turun ke halaman rumah neneknya, sebuah pemandangan ajaib menantinya. Tanah kebun yang semula kering dan penuh rumput liar kini terlihat subur dan hijau, tanaman jagung menjulang tinggi, dan bunga-bunga bermekaran dengan warna yang luar biasa cerah. Bahkan tanaman yang semalam ia pupuk seadanya kini tampak sehat dan lebat. Sari segera berlari ke neneknya yang sedang menyapu halaman. "Nenek, nenek, lihat kebun kita. Semua tumbuh dengan subur," seru Sari sambil menunjuk tanaman yang berkilau terkena sinar matahari pagi. Nenek menatap kebun dengan mata terbelalak. "Subhanallah, ini mustahil. Semalam tanah ini gersang, dan sekarang nenek tidak dapat menyelesaikan kalimatnya karena terkesima." Sari menahan senyum, menyimpan rahasia tentang sapi bertanduk emas. Ia merasa bahwa keajaiban itu sedang bekerja, tapi ia harus hati-hati menggunakannya. Dengan penuh semangat, Sari mulai memanen beberapa hasil kebun. Sayuran dan buahnya tampak lebih besar, lebih segar, dan aromanya semerbak. Ia membawa sebagian ke pasar desa untuk dijual, dan yang mengejutkan, para pembeli bersedia membayar jauh lebih mahal daripada biasanya. Orang-orang desa mulai menyadari ada perubahan pada Sari dan keluarganya. Tak hanya kebun yang subur, rumah mereka pun tampak lebih bersih dan rapi tanpa mereka mengerjakannya. Bahkan ternak kecil di halaman, seperti ayam dan kambing, tampak lebih sehat dan gemuk. Sari tetap rendah hati, tidak menceritakan tentang sapi bertanduk emas kepada siapapun. Ia tahu, jika rahasia ini tersebar, banyak orang akan datang dan hal itu bisa menghancurkan keajaiban tersebut. Hari-hari berikutnya, keajaiban itu semakin terasa nyata. Setiap pagi Sari bangun, kebunnya menghasilkan lebih banyak sayuran, buah, dan bunga daripada hari sebelumnya. Neneknya yang semula hanya menenun kain, kini menemukan pelanggan yang tak henti memesan hasil karyanya, seakan kain tenun neneknya memiliki kilau dan kualitas yang lebih istimewa. Keajaiban itu pun mulai menarik perhatian pedagang dari desa tetangga. Sari sadar bahwa ini bukan hanya tentang dirinya atau neneknya. Keajaiban itu bisa dimanfaatkan untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Ia mulai membagikan hasil panen ekstra kepada tetangga yang kurang mampu. Meskipun awalnya mereka ragu dan heran, perlahan mereka menerima bantuan itu. Desa pun mulai berubah menjadi tempat yang lebih makmur dan damai. Suatu sore, Sari memutuskan untuk kembali ke hutan tempat ia bertemu sapi bertanduk emas, berharap bisa berterima kasih. Jalan setapak yang ia lalui sebelumnya tampak berbeda. Pepohonan lebih rindang, bunga liar bermekaran di sepanjang jalan, dan udara terasa lebih segar. Saat ia tiba di lapangan tempat sapi muncul, lapangan itu kosong, hanya ada cahaya lembut yang menembus dedaunan. Sari menunduk dan berbisik, "Terima kasih.
Aku akan menggunakan karunia ini dengan baik. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di telinganya, seakan datang dari udara itu sendiri. Hati yang tulus akan selalu diberkahi. Ingatlah, gunakan karunia ini untuk kebaikan, bukan keserakahan. Sari tersentak. Ia tersenyum dan membungkuk, merasa bahwa pesan itu adalah peringatan sekaligus nasihat. Keesokan harinya, Sari menemukan sebuah kantong kecil yang berisi emas di ambang pintu rumahnya. Neneknya yang melihat itu langsung gemetar. "Sari, dari mana ini?" tanya neneknya, suaranya penuh takjub. Sari hanya tersenyum dan menggenggam tangan neneknya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar keberuntungan, tetapi karunia yang harus dijaga. Dengan emas itu, Sari mulai merencanakan perubahan lebih besar untuk desanya. Ia membeli benih tanaman langka, membuat sumur baru, dan memperbaiki jalan desa yang sebelumnya berlumpur saat hujan. Desa yang dulu miskin perlahan berubah menjadi desa yang makmur. Anak-anak kini bisa pergi ke sekolah tanpa harus menempuh jarak jauh, dan penduduk desa mulai memiliki pekerjaan tambahan berkat kebun yang melimpah. Namun, perubahan itu juga menarik perhatian orang-orang yang serakah. Beberapa pedagang yang mendengar tentang kemakmuran desa mulai datang dengan niat mengambil keuntungan berlebihan. Sari menghadapi dilema, ia ingin membantu semua orang, tetapi juga harus melindungi keajaiban yang diberikan sapi bertanduk emas. Disinilah ia belajar untuk membuat keputusan bijaksana, memberi kepada yang benar-benar membutuhkan, tetapi tidak menyerahkan semuanya kepada orang yang hanya mencari keuntungan. Suatu malam, ketika Sari duduk di teras rumah sambil menatap bintang, ia merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memikirkan sapi bertanduk emas yang pertama kali muncul di hidupnya. Ia tahu, hidupnya telah berubah selamanya, tetapi dengan tanggung jawab besar. Sari bertekad, selama ia hidup, ia akan menjaga rahasia ini, membagikan kebaikan, dan memastikan desa tetap damai dan makmur. Malam itu, angin berhembus lembut membawa aroma bunga dari kebun Sari, seakan memberi pesan bahwa keajaiban sedang mengawasi. Sari menutup matanya, tersenyum, dan berbisik, "Terima kasih, sahabatku yang bertanduk emas. Aku janji akan menjaga semua ini." Beberapa bulan telah berlalu sejak Sari pertama kali bertemu dengan sapi bertanduk emas. Desa yang dulu miskin kini berubah menjadi tempat yang makmur, dengan kebun subur, ternak yang sehat, dan rumah-rumah yang lebih nyaman. Nenek Sari, yang dulunya hanya menenun kain untuk dijual di pasar, kini memiliki banyak pelanggan tetap dari desa-desa sekitarnya. Kehidupan Sari dan neneknya tampak sempurna, namun di balik keindahan itu, ancaman mulai mengintai. Kabar tentang kemakmuran desa kecil mereka mulai terdengar hingga ke desa-desa tetangga. Beberapa pedagang dan orang-orang serakah mendengar cerita tentang gadis desa yang mampu membuat kebunnya subur tanpa usaha yang biasa dilakukan petani lain. Ada yang merasa iri, ada pula yang penasaran bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Mereka mulai mendekati desa dengan berbagai alasan. Ada yang berpura-pura membeli hasil kebun, ada yang ingin belajar menenun kain nenek Sari, dan ada pula yang datang dengan niat jahat. Sari, yang telah belajar bijak sejak keajaiban pertama terjadi, mulai merasakan ketegangan. Ia tahu bahwa rahasia tentang sapi bertanduk emas harus dijaga. Setiap kali seseorang mencoba bertanya terlalu banyak tentang bagaimana kebun dan rumah mereka bisa berubah, Sari hanya tersenyum dan menjawab, "Kami hanya berusaha bekerja keras dan berdoa, itulah semua yang kami lakukan." Jawaban itu cukup untuk membuat orang-orang penasaran, namun tidak menyingkap rahasia sesungguhnya. Suatu hari, seorang pedagang kaya bernama Pak Arman datang ke desa. Ia terkenal licik dan tamak, selalu mencari keuntungan dimanapun ia bisa.
Pak Arman mendengar bahwa kebun Sari menghasilkan sayuran dan buah yang luar biasa besar dan sehat, serta kain nenek Sari yang dijual dengan harga mahal karena kualitasnya luar biasa. Ia pun berniat untuk mengetahui rahasia di balik semua itu dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Pak Arman mendekati Sari dengan sikap ramah. "Nak, hasil panenmu sungguh luar biasa. Bagaimana kau melakukannya?" "Aku ingin membeli semua hasil kebunmu," katanya sambil tersenyum penuh maksud. Sari tetap tenang. "Kami hanya bekerja keras dan menjaga tanah dengan baik, Pak." "Itu saja," jawabnya sopan. Namun, Pak Arman tidak puas. Ia mulai mengamati rumah Sari dan kebunnya secara diam-diam. Ia bahkan mencoba menyuap beberapa penduduk desa agar memberitahukan rahasia Sari. Tetapi penduduk desa yang baik hati menolak karena mereka tahu bahwa gadis itu telah banyak membantu mereka. Sementara itu, Sari juga menyadari bahwa dengan bertambahnya perhatian dari luar desa, keajaiban yang diberikan sapi bertanduk emas bukan lagi sesuatu yang bisa dianggap sepele. Ia merasa ada beban besar di pundaknya, menggunakan karunia itu untuk kebaikan, sambil melindungi rahasia dari orang-orang yang serakah. Suatu sore, Sari memutuskan untuk kembali ke hutan, tempat pertama kali ia bertemu sapi bertanduk emas. Ia ingin meminta petunjuk. Jalan setapak yang biasanya ia lalui tampak lebih gelap karena kabut turun di antara pepohonan. Saat ia tiba di lapangan kecil yang biasa diterangi cahaya matahari, tidak ada sapi bertanduk emas di sana. Hanya angin lembut dan suara daun yang bergesekan. Sari menunduk dan berbisik, "Aku membutuhkan bantuanmu, sahabatku. Ada orang-orang serakah yang ingin merusak semua yang telah kita capai. Bagaimana aku bisa melindungi desa dan rahasiamu?" Tiba-tiba, kilau lembut muncul di antara pepohonan. Sapi bertanduk emas muncul, tanduknya bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Ia mendekat, menatap Sari dengan mata penuh pengertian. Seakan ingin menyampaikan pesan yang hanya bisa dirasakan hati. "Jangan takut," terdengar suara lembut di telinga Sari, seperti bisikan angin. "Gunakan akal dan hati. Mereka yang benar-benar baik akan diberkati, tetapi keserakahan akan hancur. Kau tidak sendiri." Sari mengangguk, merasakan keberanian baru mengalir di dalam dirinya. Ia memutuskan untuk memikirkan strategi, bagaimana menjaga rahasia dan tetap membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Hari-hari berikutnya, Pak Arman semakin licik. Ia mulai mencoba membujuk Sari dengan emas, bahkan mengancam neneknya jika Sari tidak memberitahu rahasia kebunnya. Namun Sari tetap tegas. Ia menolak semua tawaran Pak Arman dan menyadari bahwa keberanian dan ketulusan hatinya akan menjadi pelindung terbaik. Suatu malam, ketika Pak Arman mencoba masuk ke kebun secara diam-diam untuk mencuri, Sari sudah menunggu. Tapi ia tidak menghadapi Pak Arman dengan marah. Ia hanya menyalakan lentera ajaib yang ia temukan di dalam gua, salah satu hadiah dari sapi bertanduk emas, dan cahaya itu membuat kebun tampak bercahaya seperti siang hari. Tanaman yang biasanya diam kini seolah hidup, bergerak dan menghalangi langkah Pak Arman. Tanah di sekitar kaki Pak Arman menjadi lengket dan sulit diinjak, membuatnya tersandung dan jatuh. Pak Arman ketakutan dan lari keluar dari desa, menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Penduduk desa yang mengetahui kejadian itu hanya tercengang, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa ini semua adalah perlindungan dari sapi bertanduk emas. Sari menyadari satu hal penting, keajaiban itu tidak hanya soal kekayaan atau kemakmuran, tetapi juga tentang pelajaran hidup. Ia belajar bahwa kekuatan yang diberikan kepadanya harus digunakan dengan bijaksana, dan setiap tindakan baik atau buruk akan memiliki konsekuensi. Di malam itu,
Sari duduk di teras rumah, memandang bintang-bintang, dan tersenyum. Ia tahu bahwa ujian keserakahan manusia hanya akan semakin sering muncul. Tetapi selama ia memiliki hati yang tulus dan sahabat yang setia, sapi bertanduk emas, ia yakin bisa melindungi desa dan membawa kebaikan bagi semua orang. Dan di tengah malam yang sunyi itu, di jauh dalam hutan, sapi bertanduk emas berdiri di bawah sinar bulan. Tanduknya bersinar lembut, seakan memberi janji bahwa keajaiban itu tidak akan pernah hilang selama hati manusia tetap murni. Desa Sari kini makmur, tetapi kedamaian yang ia rasakan tidak berlangsung selamanya. Setelah insiden dengan Pak Arman, kabar tentang gadis desa yang memiliki keajaiban menyebar lebih luas. Beberapa orang dari desa tetangga dan pedagang jauh mulai datang, tidak hanya penasaran, tapi juga dengan niat memanfaatkan keajaiban itu untuk kepentingan pribadi. Sari merasa beban semakin berat. Setiap hari ia harus menyeimbangkan antara membantu warga desa yang membutuhkan dan menjaga rahasia sapi bertanduk emas. Ia sering terjaga hingga larut malam, memikirkan bagaimana menjaga semuanya tetap aman. Suatu sore, mendung hitam menggantung di atas desa. Hujan deras turun disertai angin kencang yang belum pernah dialami desa itu sebelumnya. Sungai di dekat desa mulai meluap, dan beberapa jalan setapak menjadi banjir. Penduduk desa panik, termasuk Nenek Sari yang mencoba menyelamatkan ternak dan hasil panen. Sari segera berlari ke kebun. Ia melihat bahwa sebagian tanaman mulai terendam air, dan ayam-ayam serta kambing mulai panik karena angin yang menerpa. Saat itulah ia ingat sapi bertanduk emas. Dengan hati-hati, Sari memasuki hutan yang gelap dan basah, menembus hujan deras untuk mencari sahabatnya. Di tengah hutan, lapangan kecil yang biasanya menjadi tempat pertemuan mereka kini tergenang air. Sari memanggil dengan suara nyaring, "Sahabatku, tolong, desa kami dalam bahaya." Tidak lama kemudian, kilau lembut muncul di antara pepohonan. Sapi bertanduk emas muncul, tanduknya memantulkan cahaya di tengah hujan gelap. Tanpa ragu, sapi itu menggerakkan tubuhnya, dan dari tanduknya memancar cahaya yang hangat dan menenangkan. Sari merasakan udara di sekitarnya berubah. Angin kencang perlahan mereda, hujan mulai menurun, dan aliran sungai kembali ke jalurnya. Tanaman yang terendam air perlahan terlihat lebih kuat dari sebelumnya, seakan hujan itu tidak pernah merusaknya. Sapi bertanduk emas menatap Sari dengan mata penuh pengertian, seolah berkata, "Jangan takut. Aku akan selalu ada untukmu dan desa ini." Setelah badai reda, Sari kembali ke desa. Penduduk desa tercengang melihat kebun dan rumah mereka yang tetap utuh meski hujan deras melanda. Tanpa mereka sadari, keajaiban sapi bertanduk emas telah menyelamatkan mereka dari bencana besar. Namun, cobaan tidak berhenti di situ. Setelah badai, beberapa orang dari desa tetangga melihat kesempatan untuk menanam benih keserakahan. Mereka mendatangi desa Sari dengan alasan membantu, tetapi jelas niat mereka adalah mencari keuntungan dari kemakmuran desa. Mereka mulai mengamati setiap gerak Sari, bertanya-tanya bagaimana kebun bisa tetap subur bahkan setelah badai, dan mengincar emas yang pernah terlihat di rumah Sari. Sari merasa tekanan semakin besar. Ia tahu bahwa jika rahasia sapi bertanduk emas terbongkar, keajaiban itu bisa hilang, dan desa bisa kembali miskin atau bahkan lebih buruk. Ia pun memutuskan untuk membuat rencana. Dengan bijaksana, ia mulai mengatur sistem di desa, memberikan sebagian hasil panen hanya kepada yang benar-benar membutuhkan, mengajari penduduk desa cara merawat kebun dengan benar, dan menjaga agar orang-orang yang datang dari luar tidak terlalu lama berada di desa. Pada malam hari, Sari kembali ke hutan untuk meminta petunjuk. Ia duduk di lapangan kecil yang kini terlihat damai setelah hujan,
memandangi cahaya bulan yang menembus pepohonan. Sapi bertanduk emas muncul lagi, kali ini berjalan perlahan mendekati Sari. "Ini ujianmu, Sari," terdengar suara lembut dari sapi bertanduk emas. "Setiap karunia besar selalu diikuti cobaan. Yang penting bukan hanya bagaimana kau melindungi rahasiamu, tapi bagaimana kau tetap menggunakan karunia itu untuk kebaikan." Sari menunduk, mengangguk. Ia menyadari pelajaran besar, kekayaan dan kemakmuran bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang kebijaksanaan dan ketulusan hati. Ia harus menjadi teladan bagi desanya, serta menjaga keseimbangan antara kebaikan dan bahaya yang mengintai. Hari berikutnya, cobaan lain muncul. Sekelompok orang serakah mencoba menyelinap ke kebun Sari pada malam hari untuk mencuri hasil panen dan emas. Tapi Sari sudah menyiapkan rencana. Dengan bantuan penduduk desa yang setia, mereka menyalakan lentera ajaib dan membuat jebakan sederhana yang aman namun cukup untuk menakut-nakuti pencuri. Hasilnya, orang-orang itu melarikan diri ketakutan, merasa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari mereka yang menjaga desa. Kejadian itu membuat Sari semakin yakin bahwa ia harus bijaksana. Ia mulai menulis catatan tentang semua yang terjadi, merencanakan bagaimana menjaga desa tetap aman, dan mempersiapkan penduduk desa agar siap menghadapi segala kemungkinan. Sore hari, Sari kembali duduk di tepi sungai sambil memandangi air yang mengalir jernih. Ia tersenyum sambil memikirkan sapi bertanduk emas. Ia sadar bahwa sahabatnya itu bukan sekadar makhluk ajaib, tapi simbol dari kebaikan, keberanian, dan ketulusan. Selama Sari menjaga hati dan niatnya tetap murni, keajaiban itu akan selalu hadir saat desa membutuhkan. Dengan tekad yang semakin kuat, Sari memutuskan untuk memperluas manfaat dari karunia itu. Ia mulai menanam pohon buah untuk dibagikan kepada desa tetangga, mengajari mereka cara merawat tanah, dan membantu menyembuhkan ternak yang sakit. Semua tindakan itu dilakukan dengan hati tulus, tanpa mengharapkan imbalan. Desa pun perlahan menjadi contoh bagi desa-desa lain, sebuah komunitas yang makmur dan damai, hasil dari keberanian dan ketulusan seorang gadis desa bernama Sari. Malam itu, ketika bintang-bintang bersinar terang, Sari menatap langit dan berbisik, "Terima kasih, sahabatku bertanduk emas. Bersamamu, aku akan menjaga desa ini dan kebaikan yang kita miliki." Sapi bertanduk emas berdiri di ujung hutan, tanduknya berkilau lembut, seakan mengangguk sebagai jawaban. Beberapa bulan setelah bencana hujan deras, desa Sari kembali tenang dan makmur. Kebun tetap subur, ternak sehat, dan penduduk desa mulai hidup sejahtera. Sari merasa bangga, namun ia sadar bahwa kedamaian yang ia miliki tidak selamanya aman. Ancaman baru mulai muncul, kali ini lebih licik dan berbahaya. Suatu hari, seorang pemuda tampan dari desa tetangga datang ke desa Sari. Namanya Raka, dan ia dikenal cerdik serta pandai berbicara. Dengan senyum yang menawan, Raka memuji kebun dan rumah Sari. "Desamu sungguh indah, Sari. Bagaimana kau bisa membuat semuanya begitu subur dan makmur?" katanya sambil menatap Sari dengan mata yang seolah menilai setiap gerakannya. Sari tetap berhati-hati. Ia hanya tersenyum dan menjawab, "Kami bekerja keras dan berdoa, itulah yang kami lakukan." Jawaban itu cukup untuk menahan rasa penasaran Raka, namun ia tidak berhenti. Hari demi hari, Raka mulai sering muncul di desa, membantu Sari dan penduduk desa dengan berbagai alasan, membersihkan kebun, mengangkat hasil panen, bahkan ikut membantu membangun rumah. Penduduk desa menyukai Raka karena sikapnya ramah dan rajin, namun Sari mulai curiga. Ada sesuatu dalam caranya menatap dan bertanya yang membuat Sari merasa bahwa Raka tidak sekadar datang untuk membantu. Ia merasa ada niat tersembunyi,
seperti ingin mengetahui rahasia di balik kemakmuran desa. Suatu sore, ketika Sari sedang duduk di kebun memetik sayuran, Raka mendekat. "Sari, kau luar biasa. Aku ingin belajar darimu. Bolehkah aku ikut menanam dan merawat kebun bersamamu?" Sari tersenyum, tapi menolak dengan sopan. "Aku menghargai niatmu, Raka. Tapi kebun ini harus dijaga dengan hati-hati. Ada hal-hal yang tidak semua orang bisa pahami," katanya. Raka mengangguk seolah menerima penolakan itu, tetapi dalam hatinya ia merasa penasaran. Malam harinya, ia diam-diam mengikuti Sari saat gadis itu pergi ke hutan untuk menemui sapi bertanduk emas. Raka ingin melihat sendiri makhluk yang membuat kebun dan rumah Sari begitu ajaib. Namun, Sari sudah memperkirakan kemungkinan ini. Saat ia sampai di lapangan kecil di hutan, kilau lembut sapi bertanduk emas muncul. Sapi itu berdiri dengan anggun, tanduknya bersinar seperti emas murni di bawah sinar bulan. Sari menunduk dan membungkuk, menyentuh kaki sapi itu dengan penuh hormat. "Ini ujian lain untukmu, Sari," terdengar suara lembut dari sapi bertanduk emas. "Pesaing baru akan muncul, ingin mengambil apa yang bukan miliknya. Kau harus bijaksana, dan hatimu harus tetap murni." Sari mengangguk, merasakan tekad semakin kuat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lengah, karena setiap orang yang serakah bisa membawa malapetaka bagi desa dan rahasia keajaiban. Ia memutuskan untuk mengajari Raka pelajaran penting tanpa mengungkap rahasia sapi bertanduk emas secara langsung. Beberapa hari berikutnya, Sari menugaskan Raka untuk membantu di kebun, menanam dan merawat tanaman tanpa memberi petunjuk tentang rahasia keajaiban. Setiap kali Raka melakukan sesuatu dengan niat serakah atau ingin cepat kaya, tanaman tampak layu atau tidak tumbuh. Sebaliknya, jika ia bekerja dengan tulus dan sabar, tanaman tumbuh subur. Raka mulai bingung. Ia tidak mengerti mengapa beberapa tanaman gagal tumbuh meski ia berusaha keras. Sari hanya tersenyum dan berkata, "Tanaman ini merasakan hati yang menanamnya, Raka. Jika hatimu tulus, ia akan tumbuh. Jika hanya ingin keuntungan, ia akan layu." Pelajaran itu membuat Raka mulai merenung. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kekayaan dan pujian orang lain, sehingga kehilangan makna dari kerja keras dan ketulusan hati. Perlahan, ia mulai bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk mendapatkan rahasia keajaiban, tapi juga untuk membantu desa. Sementara itu, ancaman lain muncul dari luar desa. Seorang pedagang kaya dari kota besar mendengar tentang kemakmuran desa dan mencoba mengirim orang untuk mencuri hasil kebun dan emas. Sari harus berpikir cepat. Ia menggunakan strategi bijaksana, sebagian hasil panen diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sementara jebakan sederhana dibuat untuk menakut-nakuti orang yang datang dengan niat buruk. Di tengah semua itu, sapi bertanduk emas tetap hadir di saat-saat kritis. Saat ada banjir kecil melanda kebun atau ternak terganggu oleh hewan liar, sapi itu muncul dengan kilau tanduknya yang menenangkan, mengembalikan kedamaian dan keselamatan. Sari semakin menyadari bahwa keajaiban ini bukan hanya soal kekayaan, tetapi tentang kebijaksanaan, ketulusan, dan perlindungan bagi yang baik. Raka, yang awalnya datang dengan niat serakah, kini mulai berubah. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati tidak datang dari mengambil secara paksa, tetapi dari kerja keras, ketulusan, dan belajar menghargai kebaikan orang lain. Ia mulai menolong Sari tanpa pamrih, membantu warga desa, dan menjaga rahasia keajaiban. Beberapa bulan setelah kedatangan Raka dan perubahan hatinya, kehidupan desa Sari tampak lebih stabil. Kebun subur, ternak sehat, dan penduduk desa bahagia. Namun,
kedamaian itu tidak berlangsung lama. Musim kemarau panjang tiba, dan sungai yang menjadi sumber air desa mulai menyusut. Tanaman mulai layu meski disiram setiap hari, ternak kesulitan minum, dan warga desa mulai cemas. Sari menyadari bahwa ini adalah ujian yang lebih besar daripada sebelumnya. Tidak cukup hanya menggunakan keajaiban sapi bertanduk emas untuk menjaga kebun dan rumah. Ia harus mengambil keputusan sebagai pemimpin untuk seluruh desa. Pagi itu, Sari mengumpulkan seluruh penduduk desa di balai desa. Dengan suara tegas namun lembut, ia berkata, "Kita sedang menghadapi musim kemarau yang parah. Jika kita tidak bekerja sama, semua akan menderita. Kita harus membuat sistem pembagian air yang adil, menanam tanaman yang tahan kekeringan, dan menjaga ternak agar tetap sehat." Penduduk desa mendengarkan dengan seksama. Mereka mulai menyadari bahwa gadis desa yang tampak lembut ini memiliki keberanian dan kebijaksanaan yang luar biasa. Sari memimpin mereka dengan hati tulus, membimbing setiap langkah dengan ketenangan dan kepastian. Sore hari, Sari pergi ke hutan untuk mencari sapi bertanduk emas. Ia tahu bahwa hanya sahabatnya itu yang bisa membantunya menghadapi bencana ini. Saat ia tiba di lapangan kecil, sapi itu muncul seperti biasa, tanduk emasnya bersinar lembut meski cahaya matahari hampir tenggelam. Sari menunduk dan berkata, "Sahabatku, desa kami sedang menderita. Musim kemarau parah ini membuat tanaman layu dan ternak kesulitan minum. Aku membutuhkan bantuanmu." Sapi bertanduk emas mendekat, menatap Sari dengan mata yang penuh pengertian. Tanduknya bersinar, memancarkan cahaya hangat yang menyebar ke seluruh lapangan. Saat cahaya itu menyentuh tubuh Sari, ia merasakan energi baru mengalir dalam dirinya. Seolah kekuatan alam dan keajaiban berpadu, memberikan keberanian dan ide yang tepat untuk mengatasi bencana. Sari kembali ke desa dengan semangat baru. Ia segera memimpin warga untuk membangun sistem irigasi sederhana dari sungai yang masih ada, membuat kolam penampungan air hujan, dan menanam tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan. Setiap malam, ia memantau kondisi kebun, memastikan ternak mendapatkan air, dan mengatur jadwal warga untuk menjaga kebun dan ternak. Ancaman lain muncul ketika beberapa pedagang dari desa lain mendengar tentang kesulitan desa Sari. Mereka melihat ini sebagai peluang untuk membeli hasil panen dengan harga murah atau bahkan memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka sendiri. Namun, Sari menghadapi mereka dengan bijaksana. Ia menegaskan bahwa hasil kebun hanya untuk warga desa, terutama yang benar-benar membutuhkan, dan menolak tawaran mereka yang serakah. Di tengah semua itu, Raka tetap setia mendampingi Sari. Ia membantu membangun sistem irigasi, mengawasi ternak, dan memberi saran tentang cara menghadapi pedagang yang licik. Bersama-sama, mereka memimpin desa melalui bencana dengan ketenangan dan kepemimpinan yang kuat. Suatu malam, angin kencang bertiup dari arah hutan. Tanah mulai retak karena kekeringan, dan beberapa tanaman terlihat hampir mati. Sari merasa putus asa sejenak, tetapi ia menutup mata dan membayangkan sapi bertanduk emas. Sejenak, cahaya tanduk emas itu muncul di pikirannya, memberi ide tentang cara menyalurkan air dari sungai yang lebih jauh menggunakan selokan dan pipa bambu. Dengan bantuan penduduk desa dan Raka, Sari membangun sistem itu dalam beberapa hari. Air akhirnya mengalir ke kebun yang paling kering, tanaman kembali segar, dan ternak dapat minum. Desa pun kembali tenang. Penduduk desa bersyukur dan mulai melihat Sari bukan hanya sebagai gadis desa, tetapi sebagai pemimpin yang bijaksana dan penyelamat desa. Namun, cobaan belum berakhir. Saat mereka merayakan keberhasilan, muncul kabar dari desa tetangga tentang sekelompok orang yang merencanakan untuk datang dan mengambil alih kebun serta emas yang tersembunyi di rumah Sari.
Ancaman ini membuat Sari sadar bahwa ia harus lebih waspada dan melatih penduduk desa agar siap menghadapi ancaman dari luar. Malam itu, Sari kembali ke hutan, duduk di lapangan kecil dan memandang bintang-bintang. Sapi bertanduk emas muncul di tepi lapangan, tanduknya bersinar lembut di bawah sinar bulan. Sari menyadari satu hal, bencana dan ancaman bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan ujian untuk membuktikan ketulusan, keberanian, dan kepemimpinan hati seseorang. Sari berbisik, "Terima kasih, sahabatku. Dengan keajaibanmu dan keberanian hati kami akan menghadapi semua ujian ini. Aku janji akan menjaga desa dan semua orang yang kucintai." Sapi bertanduk emas berdiri di ujung hutan, menatap Sari sejenak, lalu menghilang di balik pepohonan. Cahaya tanduknya yang lembut menjadi simbol harapan dan kekuatan yang tak terlihat namun nyata. Desa Sari kini telah menjadi contoh kemakmuran bagi desa-desa tetangga. Kebun subur, ternak sehat, dan penduduk yang bekerja sama membuat desa ini tampak damai dan makmur. Namun, kedamaian itu mulai goyah ketika kabar tentang kemakmuran desa terdengar hingga jauh ke kota besar. Sekelompok orang serakah yang terkenal licik dan berpengalaman dalam mengambil keuntungan mulai merencanakan untuk datang ke desa Sari. Mereka ingin merebut segala hasil kebun, emas, dan bahkan mencoba mencari tahu rahasia keajaiban sapi bertanduk emas. Sari mendengar kabar ini dari Raka, yang selalu menjaga desa dengan setia. Sari menyadari bahwa ancaman kali ini lebih berbahaya daripada sebelumnya. Bukan hanya seorang pedagang atau pemuda penasaran, tetapi sekelompok orang yang terlatih dan licik. Jika mereka berhasil, seluruh desa bisa hancur. Dengan tekad yang kuat, Sari memanggil seluruh warga desa untuk berkumpul di balai desa. "Warga desa, kita akan menghadapi ancaman besar," kata Sari dengan suara tegas. "Mereka ingin merusak desa kita, mengambil hasil kebun, bahkan mungkin rahasia yang kita jaga. Kita harus bersatu, bekerja sama, dan melindungi desa dengan bijaksana. Kita tidak bisa menghadapi mereka dengan kekuatan saja, tapi dengan strategi dan ketulusan hati." Penduduk desa mendengarkan dengan seksama. Beberapa merasa takut, tetapi melihat keberanian Sari, mereka mulai percaya bahwa mereka bisa menghadapi ancaman itu bersama. Raka membantu Sari membuat rencana strategis. Mereka menyiapkan jebakan sederhana, mengatur pos pengamatan di sekitar desa, dan menanam tanaman yang bisa digunakan sebagai penghalang atau penanda jika ada orang mencurigakan mendekat. Di malam hari, Sari menyelinap ke hutan untuk menemui sapi bertanduk emas. Ia ingin meminta bantuan sekaligus petunjuk. Saat sampai di lapangan kecil, sapi bertanduk emas muncul, tanduknya bersinar lembut di bawah sinar bulan. Sari menunduk, menyentuh kaki sapi itu, dan berbisik, "Sahabatku, desa kami sedang terancam. Aku membutuhkan keberanian dan kebijaksanaanmu." Sapi bertanduk emas menatap Sari dengan mata penuh pengertian, lalu menggerakkan tubuhnya. Tanduknya memancarkan cahaya hangat yang menyebar ke seluruh lapangan, seolah memberikan energi baru. Sari merasakan ketenangan dan keberanian mengalir dalam dirinya, serta ide-ide cerdik muncul untuk melindungi desa. Keesokan harinya, kelompok orang serakah mulai mendekati desa. Mereka berpura-pura ingin berdagang atau bekerja sama, tetapi tujuan sebenarnya adalah menyelidiki rahasia desa. Sari, dengan kecerdasannya, menyambut mereka dengan ramah, namun selalu menolak permintaan yang mencurigakan. Ia menugaskan Raka dan beberapa warga untuk memantau gerak-gerik mereka. Hari demi hari, kelompok itu mencoba berbagai cara, mengintai kebun, memancing Sari untuk menunjukkan rahasia, bahkan menawarkan emas dan barang mewah untuk memikatnya. Namun Sari tetap teguh. Ia tahu,
Jika rahasia sapi bertanduk emas terbongkar, keajaiban itu bisa hilang selamanya. Suatu malam, kelompok itu mencoba menyelinap ke kebun. Mereka membawa alat untuk mencuri hasil panen dan mencari jejak keajaiban. Namun Sari telah menyiapkan strategi. Ia menyalakan lentera ajaib dan menggunakan cahaya dari gua kecil di hutan untuk menakut-nakuti mereka. Tanaman yang biasanya diam kini tampak hidup, daun-daun bergerak seakan menolak kehadiran orang yang serakah. Tanah di sekitar kaki mereka menjadi licin dan lengket, membuat mereka terjatuh dan panik. Penduduk desa yang menjaga dari jauh menonton dengan kagum. Mereka tidak menyangka bahwa gadis desa yang mereka kenal bisa memiliki kecerdikan dan keberanian yang luar biasa. Sari memimpin semuanya dengan tenang, memastikan tidak ada yang terluka, tetapi ancaman berhasil dipatahkan. Setelah kejadian itu, Sari mengumpulkan penduduk desa. "Ingatlah," katanya, "kita tidak bisa menghadapi ancaman dengan marah atau kekerasan. Kita harus bijaksana, bersatu, dan menjaga hati kita tetap murni. Kekuatan yang kita miliki bukan untuk menakuti, tapi untuk melindungi." Raka, yang awalnya penasaran dengan rahasia desa, kini sepenuhnya menjadi sahabat dan sekutu Sari. Ia membantu mengawasi desa, menjaga penduduk, dan memastikan bahwa semua orang tetap bekerja sama. Bersama-sama, mereka mulai membuat sistem pengamanan yang lebih baik, pos pengamatan, jalur darurat untuk evakuasi, dan aturan untuk memastikan hasil kebun dan ternak tetap aman. Malam harinya, Sari duduk di tepi sungai sambil memandang cahaya bulan. Ia merenungkan semua ujian yang telah dilaluinya, badai, banjir, ancaman pedagang licik, pesaing yang penasaran, dan kini kelompok orang serakah yang lebih besar. Semua itu membuatnya sadar bahwa keajaiban sapi bertanduk emas bukan sekadar harta atau kekayaan, tetapi ujian untuk membentuk hati, keberanian, dan kepemimpinan. Sapi bertanduk emas muncul lagi di tepi hutan, tanduknya bersinar lembut. Sari tersenyum dan berkata, "Terima kasih, sahabatku. Aku belajar banyak tentang keberanian, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Bersamamu, aku akan menjaga desa ini dan semua orang yang kusayangi." Sapi itu menatap Sari sejenak, kemudian menghilang di balik pepohonan, meninggalkan kilau tanduk emas yang tetap bercahaya di dalam hati Sari. Beberapa bulan setelah ancaman kelompok serakah berhasil digagalkan, desa Sari tampak damai. Kebun tetap subur, ternak sehat, dan warga bekerja sama menjaga desa. Namun, kedamaian ini mulai terganggu oleh intrik baru yang jauh lebih licik. Kabar tentang kemakmuran desa telah sampai ke kota besar. Seorang pengusaha kaya dan licik bernama Pak Dharma mendengar tentang gadis desa yang mampu menjaga kebun dan ternak tetap makmur bahkan dalam kondisi sulit. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkaya diri. Pak Dharma mulai merencanakan strategi untuk merebut rahasia desa dengan segala cara. Sementara itu, di desa, Sari mulai merasa bahwa ancaman manusia semakin nyata. Ia tidak bisa lagi mengandalkan hanya kecerdikan dan ketulusan hati. Ia harus mempersiapkan seluruh desa menghadapi kemungkinan serangan yang lebih besar. Bersama Raka, ia mulai menyusun strategi pertahanan, membangun pos pengamatan di sekeliling desa, dan mengatur sistem komunikasi antar penduduk agar bisa saling memberi peringatan jika ada bahaya. Suatu sore, angin panas bertiup dari arah hutan, menandakan musim kemarau yang panjang. Sungai mulai menyusut, dan tanah retak di beberapa area kebun. Tanaman yang biasanya tahan kekeringan mulai layu, dan ternak mulai kehausan. Sari menyadari bahwa ini bukan hanya ujian manusia, tetapi juga ujian alam. Ia pun memutuskan untuk pergi ke hutan mencari sapi bertanduk emas, sahabatnya yang selalu hadir di saat-saat genting. Di lapangan kecil di tengah hutan,
Sapi bertanduk emas muncul, tanduknya memancarkan cahaya lembut di tengah senja. Sari menunduk, menyentuh kaki sapi itu, dan berbisik, "Sahabatku, desa kami sedang menghadapi musim kemarau yang parah, dan ada orang-orang yang ingin mencuri kebahagiaan kami. Aku butuh bantuanmu." Sapi itu menatap Sari dengan mata penuh pengertian. Tanduknya bersinar lebih terang, memancarkan energi yang terasa menguatkan Sari. Ia merasakan keberanian dan ketenangan yang mengalir ke dalam hatinya, memberi ide-ide cerdik untuk melindungi desa dan mengatasi bencana alam yang datang. Sari kembali ke desa dengan semangat baru. Ia memimpin penduduk untuk membangun saluran air tambahan dari sungai yang lebih jauh, membuat kolam penampungan air hujan, dan menanam tanaman yang lebih tahan kekeringan. Setiap malam, ia memantau kondisi kebun dan ternak, memastikan tidak ada yang kekurangan air. Namun ancaman manusia semakin nyata. Pak Dharma mengirim orang-orangnya untuk menyusup ke desa dengan alasan membeli hasil panen. Mereka mencoba menyelidiki rahasia desa, mencuri hasil kebun, bahkan mencoba merayu Raka untuk mengkhianati Sari. Sari tidak gentar. Ia mengatur Raka dan beberapa penduduk desa untuk memantau gerak-gerik orang-orang itu. Setiap langkah mereka diperhitungkan dengan cermat, jebakan sederhana dibuat, dan cahaya lentera ajaib digunakan untuk menakut-nakuti orang yang datang dengan niat buruk. Tanaman yang biasanya diam tampak bergerak menutupi jalur mereka, tanah menjadi licin di beberapa tempat, sehingga orang-orang itu terhalang tanpa terluka. Selain itu, Sari mulai mengajarkan penduduk desa prinsip-prinsip kerjasama dan ketulusan hati. Mereka harus percaya bahwa kekayaan dan kemakmuran tidak datang dari keserakahan, tetapi dari kerja keras dan kepedulian terhadap sesama. Raka, yang awalnya datang dengan niat penasaran, kini menjadi tangan kanan Sari, membantu menjaga keamanan desa dan membimbing penduduk agar tetap setia pada nilai-nilai itu. Suatu malam, badai besar melanda desa. Hujan deras disertai angin kencang, sungai meluap, dan beberapa pohon tumbang. Desa yang sebelumnya tampak aman kini terancam banjir. Sari segera memimpin warga untuk mengamankan ternak dan hasil kebun. Ia memimpin mereka membuat tanggul darurat dari tanah dan batang pohon, sementara Raka mengawasi jalur evakuasi. Di saat genting itu, sapi bertanduk emas muncul di lapangan hutan, tanduknya memancarkan cahaya emas yang menerangi desa. Ia bergerak di sekitar sungai dan kebun, seolah memberi energi pada tanaman dan ternak, menjaga agar tidak terseret arus. Cahaya tanduknya juga menenangkan warga desa yang panik, memberi keberanian untuk tetap bekerja keras menghadapi bencana. Setelah beberapa jam, badai reda, tetapi desa masih aman berkat kerja sama penduduk, strategi Sari, dan bantuan sapi bertanduk emas. Penduduk desa bersyukur dan menyadari bahwa keajaiban itu bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang persatuan, keberanian, dan ketulusan hati. Pak Dharma dan orang-orangnya yang mencoba memanfaatkan bencana, pergi dengan ketakutan. Mereka menyadari bahwa desa ini dijaga oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada mereka, dan usaha mereka untuk mengambil keuntungan gagal total. Di malam yang tenang setelah badai, Sari duduk di tepi sungai, memandang cahaya bulan yang memantul di air. Ia tersenyum sambil merenung tentang semua ujian yang telah dilaluinya, badai, kemarau panjang, ancaman manusia serakah, dan intrik yang semakin licik. Semua itu mengajarkan satu hal penting, kekuatan yang besar harus digunakan dengan bijaksana, hati harus tetap murni, dan kerjasama adalah kunci keselamatan. Sapi bertanduk emas muncul lagi di tepi hutan. Tanduknya bersinar lembut, seolah mengangguk kepada Sari, memberi pesan bahwa keajaiban akan selalu hadir selama hati tetap tulus. Sari tersenyum, menyadari bahwa sahabatnya bukan hanya makhluk ajaib, tetapi simbol dari keberanian, kebijaksanaan,
dan tanggung jawab. Beberapa minggu setelah badai besar dan intrik Pak Dharma gagal, Desa Sari mulai pulih. Tanaman kembali subur, ternak sehat, dan warga desa semakin solid dalam menjaga desa. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Pak Dharma, yang merasa harga dirinya terancam, memutuskan untuk mengambil langkah terakhir. Ia mengumpulkan sekelompok orang paling licik dan kuat dari kota, termasuk mereka yang ahli dalam menyusup dan mencuri. Tujuannya jelas, merebut rahasia desa dan sapi bertanduk emas. Sari mendapatkan kabar dari Raka. Mereka akan datang dalam beberapa hari, kata Raka dengan tegang. Ini bukan ancaman biasa. Mereka membawa alat, strategi, bahkan uang untuk membeli kesetiaan siapapun. Sari menyadari bahwa ancaman kali ini berbeda. Ia harus melindungi desa, rahasia sapi bertanduk emas, dan penduduk yang sudah mempercayainya. Dengan tekad yang lebih besar, ia mengumpulkan warga desa di balai. Kita akan menghadapi serangan terbesar sejauh ini, kata Sari dengan tegas. Tidak dengan kekerasan, tetapi dengan strategi, kerjasama, dan hati yang tulus. Kita akan melindungi desa dan rahasia kita dengan segala cara. Bersama, kita pasti bisa. Raka membantu menyiapkan rencana pertahanan. Mereka membagi desa menjadi beberapa zona, setiap warga memiliki tugas masing-masing, menjaga kebun, mengawasi sungai, memantau jalan masuk, dan menyiapkan jalur evakuasi darurat. Mereka juga membuat jebakan sederhana dari tanah, batu, dan air untuk menunda musuh tanpa menyakiti mereka. Di malam hari sebelum serangan, Sari pergi ke hutan menemui sapi bertanduk emas. Cahaya tanduk emas memancar lembut, menyinari pepohonan dan menenangkan Sari. Sahabatku, besok mereka akan datang. Aku takut jika desa ini terancam, bisik Sari. Sapi bertanduk emas menatap Sari, lalu menggerakkan kepala dan tubuhnya, memancarkan cahaya hangat. Sari merasakan energi keberanian mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia sadar bahwa selama ia tetap tulus dan bijaksana, desa akan terlindungi. Keesokan harinya, kelompok Pak Dharma tiba di desa. Mereka membawa peralatan untuk menggali, memotong, dan menyelidiki, serta mencoba menakuti penduduk desa dengan ancaman dan uang. Namun, desa telah siap. Lentera ajaib, jebakan sederhana, dan keteguhan hati penduduk membuat mereka terhalang di setiap langkah. Tanaman yang seolah hidup menutupi jalur mereka, tanah menjadi licin, dan suara-suara alam yang terdengar aneh membuat mereka ragu. Sari memimpin penduduk dari pusat desa. Dengan panduan Raka, mereka mengarahkan cahaya lentera ke jalur-jalur utama, memantau setiap gerakan orang yang datang. Penduduk desa bergerak dengan rapi, menutup jalur sempit, membimbing ternak ke tempat aman, dan memastikan anak-anak serta orang tua tetap terlindungi. Di saat kritis, badai kecil terjadi, angin kencang dan hujan turun secara tiba-tiba. Sari tidak panik. Ia mengarahkan warga untuk melindungi kebun dan ternak, sementara ia pergi ke hutan untuk memanggil sapi bertanduk emas. Cahaya tanduk emas memancar lebih terang daripada sebelumnya, menghalau badai dan menenangkan warga. Sapi itu berjalan di sepanjang sungai, memantulkan cahaya dari tanduknya ke arah tanah dan tanaman, membuat jalur-jalur desa lebih aman dan menakut-nakuti mereka yang datang dengan niat jahat. Pak Dharma dan kelompoknya terkejut melihat fenomena itu. Mereka mencoba mendekati kebun, tetapi tanah yang licin dan cahaya emas yang membingungkan membuat mereka jatuh dan kebingungan. Usaha mereka untuk mengambil keuntungan gagal total. Mereka pun akhirnya melarikan diri, ketakutan dan kewalahan oleh kekuatan yang tidak mereka pahami. Setelah serangan itu berakhir, Sari mengumpulkan seluruh warga desa.
Ini adalah kemenangan kita bersama, kata Sari dengan suara tegas namun lembut. Kita telah menjaga desa, rahasia, dan satu sama lain dengan hati tulus. Ingatlah, kekayaan sejati bukan hanya harta atau emas, tetapi persatuan, keberanian, dan ketulusan hati. Penduduk desa bersorak gembira. Mereka semakin kagum pada gadis desa yang telah memimpin mereka melewati cobaan terbesar. Raka, yang awalnya penasaran dengan rahasia desa, kini benar-benar menjadi sahabat sejati Sari, membantu menjaga desa dan memastikan tidak ada ancaman lagi yang bisa masuk. Malam harinya, Sari duduk di tepi sungai, memandang cahaya bulan dan bintang yang bersinar terang. Ia tersenyum, menyadari bahwa semua cobaan, badai, kemarau, intrik manusia licik, dan ancaman besar telah mengajarinya satu hal: kekuatan sejati berasal dari hati yang tulus, keberanian yang bijaksana, dan persatuan dengan orang-orang yang dipercaya. Sapi bertanduk emas muncul lagi di tepi hutan, tanduknya bersinar lembut. Sari berdiri, menyentuh kaki sahabatnya, dan berbisik, "Terima kasih telah selalu ada untukku dan desa ini. Bersamamu, kita telah melewati ujian terberat." Sapi bertanduk emas menatap Sari sejenak, kemudian menghilang di balik pepohonan. Beberapa minggu setelah serangan terbesar dari Pak Dharma dan kelompoknya gagal, desa Sari kini benar-benar pulih. Kebun subur, ternak sehat, dan penduduk desa hidup dengan rasa aman serta bahagia. Semua ujian, badai, kemarau panjang, intrik manusia licik, dan ancaman besar telah dilewati, meninggalkan pelajaran yang mendalam bagi Sari dan seluruh warga desa. Sari bangun pagi itu, berjalan menyusuri kebun yang masih basah oleh embun. Ia tersenyum melihat tanaman yang tumbuh subur, buah-buahan ranum, dan sayuran hijau mengkilap. Ternak berkeliaran dengan damai, sapi dan kambing menatapnya dengan ramah seolah mengucapkan terima kasih. Suasana ini membuat hati Sari penuh syukur. Ia sadar bahwa semua ini bukan hanya hasil keajaiban, tetapi juga kerja keras, kesabaran, dan ketulusan hati yang ia tanamkan dalam setiap tindakan. Penduduk desa mulai mengadakan pesta kecil di tengah lapangan desa untuk merayakan keberhasilan mereka menghadapi segala ujian. Mereka menyiapkan makanan dari hasil panen terbaik, menyalakan lentera, dan menari dengan riang. Suasana penuh kebahagiaan dan rasa syukur, karena setiap orang merasakan bahwa hidup mereka kini lebih aman dan sejahtera. Raka berdiri di samping Sari, tersenyum hangat. "Desa ini kini benar-benar damai, Sari. Semua kerja kerasmu dan ketulusan hatimu telah membawa kita ke sini," katanya. Sari menatap Raka dan tersenyum, merasa lega karena sahabat sejatinya selalu setia mendampingi dalam suka dan duka. Namun, Sari tahu bahwa keajaiban sejati tidak hanya datang dari keberhasilan menghadapi ancaman. Ia memutuskan untuk memberi penghargaan dan perhatian lebih kepada warga desa. Ia mengajak mereka untuk menjaga kebun secara bersama, berbagi hasil panen, dan saling membantu siapapun yang membutuhkan. Desa kini menjadi contoh harmonisasi antara manusia, alam, dan makhluk ajaib yang selalu hadir untuk melindungi mereka. Suatu sore, Sari kembali ke hutan untuk bertemu sapi bertanduk emas. Di tengah lapangan kecil, sapi itu berdiri dengan anggun, tanduknya memancarkan cahaya emas lembut yang menenangkan. Sari menunduk, menyentuh kaki sahabatnya, dan berkata, "Terima kasih, sahabatku. Kau telah selalu ada saat desa kami terancam. Bersamamu, aku belajar banyak tentang keberanian, ketulusan, dan tanggung jawab." Sapi bertanduk emas menatap Sari dengan mata penuh kasih, lalu menggerakkan kepala seakan mengangguk. Tanduknya bersinar lebih terang, seolah menyampaikan pesan bahwa semua ujian telah dilewati, dan desa kini aman. Cahaya itu menyebar ke seluruh hutan,
membuat pepohonan, rumput, dan sungai memantulkan kilau yang indah, seolah merayakan keberhasilan Sari dan warga desa. Keesokan harinya, Sari mengajak seluruh penduduk desa untuk berjalan ke hutan dan melihat cahaya yang dipancarkan sapi bertanduk emas. Penduduk desa terkagum-kagum melihat keindahan itu. Mereka menyadari bahwa bukan hanya kekayaan materi yang mereka miliki, tetapi juga keajaiban hidup yang lahir dari ketulusan hati, persatuan, dan keberanian. Raka berkata kepada warga desa, "Keajaiban ini bukan hanya milik satu orang, tetapi milik kita semua karena kita telah menjaga hati tetap tulus dan bekerja sama. Ini adalah pelajaran hidup yang paling berharga." Semua warga mengangguk setuju, hati mereka dipenuhi rasa syukur dan bangga atas desa yang mereka bangun bersama. Hari-hari berikutnya, desa mulai mendapatkan kedamaian dan kemakmuran yang abadi. Hasil panen meningkat, ternak berkembang, dan anak-anak bermain dengan riang tanpa rasa takut. Desa itu kini menjadi contoh bagi desa-desa lain, dan orang-orang dari desa tetangga datang belajar tentang kerjasama, ketulusan, dan kebijaksanaan Sari. Sari duduk di depan rumahnya, melihat matahari terbenam di balik bukit. Ia tersenyum, mengenang semua ujian yang telah dilewati, badai, kemarau, intrik manusia serakah, dan ancaman terbesar. Semua itu membentuknya menjadi gadis desa yang bijaksana, pemberani, dan penuh ketulusan hati. Ia tahu, kekayaan sejati bukan hanya dari emas atau hasil kebun, tetapi dari hati yang tulus, keberanian dalam menghadapi ujian, dan kemampuan menjaga orang lain dengan kasih sayang. Malam itu, sapi bertanduk emas muncul lagi di lapangan hutan. Tanduknya memancarkan cahaya lembut yang menenangkan desa. Sari berdiri, menatap sahabatnya, dan berbisik, "Kau bukan hanya teman, tetapi simbol dari segala kebaikan yang bisa kita raih jika kita tetap tulus dan bijaksana." Sapi itu menatapnya, lalu berjalan perlahan ke dalam hutan, meninggalkan cahaya yang tetap terasa hangat di hati Sari.